Nggak ada. Nggak ada cara cepat kaya. Gue minta maaf kalau lo ngeklik video ini karena berharap dapat solusi untuk cepat kaya. Tapi jawabannya nggak ada. Untuk kaya nggak ada cara cepat. Dan bahkan nggak logis untuk bisa cepat kaya. Karena kalaupun lo nyuri ataupun korup, dibutuhkan kemampuan untuk bisa mencuri atau korup uang dalam jumlah yang membuat lo kaya. Kalau cuman nyuri 50 ribu, 100 ribu mah gampang, bisa cepat itu. Tapi kan nggak kaya. Kalau lo mau nyuri atau korup 1 miliar, susah, dibutuhkan kemampuan. Dan untuk punya kemampuan itu nggak bisa cepat. Jadi video ini tentang apa? Video ini adalah tentang cara untuk kaya, bukan cepat kaya. I don't balance my work and my life because they're all jumping in the same trampoline. Assalamualaikum. Work-life trampoline. We're still hustling because we love what we do what we love. Pusing tapi bahagia. Carilah pekerjaan yang capeknya membuat kamu bahagia. Gokil. Work-life trampoline, baby. Nah, ada dua versi untuk bisa menikmati video ini. Gue akan ngomong dengan cepat cara kaya. Habis itu, kalau itu cukup untuk lo, matiin aja videonya. Kalau lo pengen dapat penjelasan lebih lanjut, baru lo dengerin. Oke? Sekarang gue mau ngomongin cara jadi kaya. Caranya adalah dengan sadar bahwa kaya itu dampak, bukan tujuan. Kaya adalah dampak dari kita melakukan sesuatu dengan sangat-sangat baik. Semakin baik kita melakukan sesuatu itu, semakin kaya kita. Jadi kuncinya adalah dengan gak mikirin gimana caranya jadi kaya, tapi mikirin gimana caranya gue bisa bagus banget dalam melakukan apa yang gue lakuin. Dah itu. Dah. Itu jawabannya udah. Lebih panjang lagi dikit, oke. Cara jadi kaya adalah dengan tahu bahwa kaya itu bukan tujuan, tapi kaya itu dampak. Oke, karena kalau mau tujuannya kaya, ada banyak jalan pintasnya, nyolong dan korup. Tapi untuk sadar bahwa kaya itu dampak dari kita melakukan sesuatu dengan sangat baik, ada proses. Gimana caranya kita bisa melakukan sesuatu dengan sangat baik? Kita punya pengalaman yang panjang. Gimana caranya bisa punya pengalaman panjang walaupun gak ada uangnya? Karena kan tadi gue bilang kan, uang kan hasil akhirnya. Gimana caranya kita bisa menjadi atau melakukan sesuatu dengan sangat baik sehingga dapat uangnya? Adalah dengan berproses, dengan pengalaman. Gimana caranya bisa punya pengalaman panjang walaupun gak ada uangnya? Dengan melakukan sesuatu yang lu suka. Jadi ada duitnya gak ada duitnya, ada ketenaran atau nggak ada ketenaran, nggak relevan. Lu ngelakuin itu karena lu suka ngelakuinnya. Karena lu suka ngelakuinnya makanya bisa jadi panjang. Karena panjang jadi punya pengalaman. Karena pengalaman jadi baik dalam melakukan apa yang kita lakukan. Karena baik baru datang uang. Tapi kemudian pertanyaan adalah gimana caranya kita tahu apa yang suka untuk kita lakukan? Dengan melakukan eksplorasi. Gimana caranya kita bisa melakukan eksplorasi? Dengan berkorban. Kenapa berkorban? Karena butuh waktu untuk bisa tahu kita sukanya apa. Sementara habis itu kita masih butuh waktu lagi untuk berproses tadi kan. Tapi untuk tahu kita sukanya apa, butuh waktu, butuh proses. Yang dikorbankan apa? Waktu. Kenapa? Karena waktu cuma segitu-gitunya aja. Lu mengorbankan waktu lu karena lu mengatur waktu lu. Nah itu titik awal untuk bisa kaya. Titik awalnya adalah bisa ngatur waktu. Kalau lu udah menggunakan arloji untuk mengatur waktu dan bukan untuk mencari tahu waktu, itu udah menurut gue 50% menuju sukses lu. Karena semua orang punya waktu yang sama. Kita semua hidup 24 jam, 7 hari seminggu, 30-31 hari dalam sebulan, mungkin 29 tergantung, atau 28. Ya itulah pokoknya. Semuanya hidup di waktu yang sama. Ada yang bisa ngatur waktunya, ada yang gak bisa ngatur waktunya. Kemampuan lu untuk mengatur waktu itu krusial sekali. Kemampuan lu untuk mengatur, untuk manage sesuatu itu krusial sekali. Mengatur waktu memberi lu dua kemampuan utama. Satu, pengelolaan ya, managing. Dan yang satu, disiplin. Lu bisa ngatur sesuatu termasuk waktu lu dan bisa disiplin, itu udah syarat untuk sukses.
Gue recap. Jadi untuk kaya adalah dengan mengetahui bahwa kaya itu bukan tujuan, kaya itu dampak dari kita melakukan sesuatu yang sangat baik. Kita bisa melakukan sesuatu yang sangat baik karena kita punya pengalaman panjang. Kita bisa punya pengalaman panjang walaupun gak ada uangnya karena kita suka ngelakuin apa yang kita lakuin. Kita bisa nemu apa yang kita suka adalah karena kita ngeksplorasi. Kita ngeksplorasi karena kita berkorban. Kita berkorban waktu, karena waktu segitu-gitu aja, sehingga waktu perlu kita kelola dan waktu perlu kita atur. Dan untuk bisa mengelola waktu dibutuhkan kemampuan untuk managing atau pengelolaan dan kemampuan untuk disiplin. Karena kalau misalnya lu udah ngelola tapi nggak dijalanin, percuma juga. Dan itu adalah cara singkat untuk kaya. Bukan cara singkat, itu adalah cara singkat untuk bukan untuk kaya dengan singkat ya, tapi cara singkat gue untuk menjelaskan gimana caranya kaya. Dah 5 menit 40 di bawah 6 menit. Pendek dong. Kalau lu ngerasa cukup udah tinggalin aja. Udah selesai videonya. Tapi kalau lu pengen dengerin lebih panjang lagi, sekarang gue mau bahas. Jadi kan tadi gue bilang ya, langkah pertama untuk bisa menjadi kaya atau sukses adalah dengan bisa ngatur waktu. Ketika gue mulai sadar bahwa waktu itu bisa gue belah-belah, disitulah keadaan jadi jauh lebih baik untuk gue. Gue mulai kayak gini ketika gue kuliah. Itu juga kerja gue cuman buka buku terus nulis jam sekian sampai jam sekian ngapain, jam sekian sampai jam sekian ngapain. Karena kalau nggak digituin, lewat aja tuh waktu. Kalau lu nggak ada kejelasan gue mesti ngapain di jam berapa, kadang-kadang jadi kita pakai untuk hal-hal yang nggak penting. Gue tahu persis ini karena gue waktu kuliah tingkat 1, semester pertama bahkan, gue main sama teman-teman gue. Semester pertama kelar, teman-teman gue IP-nya di atas 2, IP gue 1, berapa ya? 6 atau 1,7. Sekarang gue bingung ya, perasaan kita main bareng. Kenapa IP gue buruk? Gue baru sadar bahwa ternyata di luar waktu-waktu gue main sama teman-teman gue tersebut, gue tetap ngemanfaatin dengan baik. Butuh 4 tahun untuk kemudian gue mulai nulis-nulis di notebook, 3,5 tahun deh. Ketika gue mulai nulis-nulis notebook, jam berapa mesti ngapain. Ketika lu terbiasa mengatur waktu, itu dengan sendirinya, lu mulai belajar masalah pengelolaan. Pengelolaan itu krusial. Nanti lu akan mengelola waktu, lu akan mengelola resource lu yang lain selain waktu, tenaga lu kelola. Kemampuan pengelolaan itu kemampuan strategik. Orang yang bisa berpikir strategis itu udah punya ilmu dasar untuk bisa sukses sesuai dengan yang diinginkan. Itu krusial tuh. Kemampuan berpikir strategis, kemampuan untuk mengelola sesuatu, dalam hal ini adalah waktu. Waktu tuh lu udah punya, lu gak mesti beli. Waktu tuh lu udah ada. Ini kemewahan yang lu punya tuh waktu. Tapi waktu juga mesti lu kelola. Kayak duit aja, lu punya duit gak lu kelola juga hilang tuh duit semua. Nah sekarang lu punya nih waktu nih. Ini modal lu nih. Modal lu adalah waktu. Belajar untuk ngatur waktu, maka dengan sendirinya lu menumbuh kembangkan kemampuan untuk strategis, untuk taktis. Strategi kan besarnya, taktis turunannya kan. Nah itu lu miliki tuh ketika lu mulai belajar ngatur waktu. Dan dengan sendirinya ketika lu jalanin waktu yang udah lu atur, lu akan ngebangun kedisiplinan. 2 itu krusial. Gak punya kedisiplinan dan gak punya kemampuan untuk pengelolaan, berat banget untuk bisa sampai ke sukses. Udah nih, lu punya kemampuan untuk mengelola waktu. Waktu lu kelola supaya lu punya ruang dalam hari-hari lu untuk eksplorasi diri, untuk cari tahu gue nih senengnya apa sih, apa kira-kira yang kalau gue kerjain gak dibayar juga gue seneng. Kenapa ini penting? Karena seperti yang tadi gue sempat bilang sekilas, untuk sampai ke titik dimana kita bisa disebut expert, panjang waktunya. Kalau lu bikin konten misalnya YouTube ataupun Instagram, lalu lu pamrih dengan berharap bahwa lu jadi content creator atau bikin konten itu karena dapat views atau dapat duit, AdSense atau apapun, lu akan patah hati karena nggak datang. Kenapa? Karena lama. Mau ini Raditya Dika yang ngomong, mau ini Raditya Dika karena dia konten kreator, tapi dia juga kayaknya dia teman gue yang paling kaya deh. jadi kan pendapatnya kan bisa kita
anggap valid ya. Aduh, terlalu banyak contoh dari Jorge Masvidal, Conor McGregor, sampai siapa ya, aktor juga banyak yang ngomong kayak gini. Gue inget Kevin Spacey pernah ngomong gini, banyak entrepreneur juga pernah ngomong gini. Tapi intinya adalah semuanya ngomong hal yang sama. Lu harus melakukan apa yang lu suka. Kenapa itu penting? Karena kalau lu ngelakuin sesuatu karena uang ya, nanti lu patah hati karena uang datang lama banget. Uang datang kan karena lu expert. Ketika lu expert baru datang uang. Tapi ketika expertise-nya itu belum nyampe, kan gak ada uangnya. Hanya karena lu suka aja yang membuat lu bisa jangka panjang. Tanya Bintang Emon, tanya Raim Laude. Mereka kan gak bikin satu konten langsung viral juta-juta. Bintang Emon maupun Raim Laude itu bikin proses panjang nih, untuk kemudian sampai pada satu titik das meledak, abis itu hidup mereka berubah. Itu pun ketika mereka udah sampai, misalkan video reelsnya udah dilihat sampai jutaan, video berikutnya bisa jadi 500.000, bisa jadi cuma puluhan ribu, bisa jadi cuma ribuan. Tapi karena mereka gak terlalu peduli itu, mereka ngelakuin apa yang mereka suka, jalan terus. Viewsnya gede, viewsnya gak gede, jalan terus. Nah kalau misalkan lu bikin untuk views doang, lu bikin nih, ketika viewsnya gede, lu happy. Ketika viewsnya hilang, lu akan patah hati. Ya hilang dah, karena lu di kepala lu tuh lu ngerjain untuk views. Gak bisa gitu. Dan ketika lu berhenti, amat sangat disayangkan, karena jangan-jangan 1 atau 2 konten setelah itu, itulah yang akan membuat lu viral. Tapi lu berhenti. Kita gak tahu soalnya pada konten keberapa bisa viral, gak tahu. Jadi lu butuh untuk berkorban supaya lu punya waktu untuk eksplorasi. Dan eksplorasinya cukup lama untuk tahu apa yang lu suka ya. Ini belum untuk jalan ini, untuk tahu apa yang lu suka. Yang lu korbanin apa? Karena semua orang bilang, gue sibuk Ji, gue kan kerja. Elah lu. Ada lagi konten work life trampoline gue, judulnya Sabotase Diri. Tonton yang itu video gue bikin untuk orang-orang yang lu mah gampang Ji ngomong Ji, gue kan gini-gini ya. Caur lu. Semua orang punya banyak waktu yang sebenarnya mereka bisa korbankan. Dan maksud gue yang dikorbankan tuh bukan benar-benar kayak waktu untuk bersama dengan keluarga, waktu untuk bersama dengan anak, waktu bersama dengan istri atau dengan suami, bukan itu. Waktu yang lu pakai untuk nonton drakor, waktu yang lu pakai untuk nonton Korea, waktu yang lu pakai untuk nonton bola, waktu yang lu pakai untuk main game, waktu yang lu pakai untuk nongkrong sama temen. Ini semua nih sebenarnya nggak terlalu perlu. Ya bisa aja lu lakuin, tapi ya cari yang lain untuk dikorbankan gitu. Tapi itu mesti dikorbankan. Sukses kan nggak gampang. Harus ada yang mau dikorbankan. Kesediaan lu untuk mau berkorban itu kan menggambarkan kemampuan lu untuk berdisiplin gitu. Gue baca kutipan di mana gitu, gue lupa, tapi dia bilang disiplin itu sebenarnya adalah memenangkan keinginan lu di masa depan atas keinginan lu saat ini. Jadi lu pengen sesuatu sekarang, tapi lu kalahin karena lu punya sesuatu di masa depan. Itu doang disiplin. Gue sekarang pengen tidur, tapi gue harus bikin konten. Gue lagi ngomongin diri gue sendiri. Gue pengen banget tidur siang, tapi gue harus bikin konten. Karena konten itu ditungguin sama penonton gue. Tapi bukan cuma itu. Kalau gue terus bikin konten, kedepannya nanti gue akan enak karena misalnya total penghasilan gue dari AdSense dan dari membership bisa menghidupi gue di New York gitu. Ya udah gue kalahin tidur gue dengan bikin konten. Jadi ada yang dikorbankan kan, tidurnya. Nah ketika lu udah tahu apa yang mau dikorbankan dan lu jalanin, lu bisa nge-explore tuh. Explore-nya lakuin aja semua kegiatan yang lu pengen sebenarnya. Yang lu suka dan yang membuat lu tertarik, jalanin aja dulu. Karena kalau enggak jadi enggak tahu. Dan menurut gue jalanin sebanyak-banyaknya. Sampai pada akhirnya satu kelihatan lebih mencuat dibanding yang lain, baru lu rontokin deh tuh yang lain. Tapi gue enggak usul untuk lu gantian gitu. Jadi lu lagi ngerjain ini, abis ini lu tinggal lu ganti yang ini, abis itu lu tinggal lu ganti yang ini, abis itu lu tinggal lu ganti yang ini. Susah untuk tahu mana yang jadi favorit kita. Ini lu kerjain, ini juga lu kerjain.
ini juga lu kerjain. Lu jalanin ini tiga-tiganya dan pengorbanannya juga tentu akan makin kerasa. Tapi ketika ada satu mencuat sendiri, nah ini kita tahu nih yang ini nih. Boleh deh rontokin yang lain. Itu pun usul gue jangan rontokin semuanya dulu. Masih coba yang lain karena belum tentu yang mencuat ini beneran. Kita cari kan, siapa tahu ada yang lain yang lebih mencuat lagi kan. Makanya kemampuan untuk berkorbannya jadi makin ekstrim. Untuk tahu bener-bener lu tuh sebenarnya sukanya apa. Udah nih lu ketemu apa yang lu suka, jalanin. Jalanin tanpa nunggu duitnya, jalanin tanpa nunggu ketenarannya, jalanin tanpa nunggu influence-nya muncul di diri lu. Jalanin aja. Terus aja. Sampai akhirnya lu jadi expert dalam melakukan apa yang lu lakukan tersebut. Karena suka sesuatu bukan berarti jago dalam sesuatu kan. Kayak lu suka stand up comedy kan bukan berarti otomatis langsung bisa stand up comedy. Suka nonton bola bukan berarti lu jago main bola. Otot-ototnya tuh beda gitu. Otot-otot yang lu pakai untuk suka terhadap sesuatu sama otot-otot yang lu pakai untuk bisa sesuatu itu kan beda. Nah lu jalanin aja tuh. Terus aja. Happy karena ngejalaninnya walaupun gak ada duitnya. Dan pada akhirnya dia akan membawa lu ke titik di mana duitnya mulai datang. Kemudian lu terus melakukan pengembangan diri. Elunya makin baik lagi, duitnya makin gede lagi. Udah begitu terus. Karena yang membuat duit lu banyak tuh bukan jenis pekerjaannya. Jadi YouTuber pada kaya. Banyak YouTuber kere. Karena bukan menjadi YouTuber yang membuat dia kaya. Kalau lu bagus jadi YouTuber jadi kaya. Penyanyi pun hal yang sama. Banyak penyanyi di Indonesia kan emang semuanya kaya? Enggak. Karena ada yang bagus banget jadi penyanyi. Makin bagus dia jadi penyanyi, makin kaya. Dan bagus menjadi penyanyi, berkarir ya, itu kan bukan cuma urusan suara. Ada urusan ngebangun fanbase, ada urusan membuat lagu, membuat album, karena itu adalah dua hal yang berbeda ya. Membuat lagu dan membuat album, dua hal yang berbeda. Menjadi guru pun, ada guru yang, apalagi guru honorer ya, udah pasti kita tahu tuh kecil. Tapi gua rasa kalau ada guru yang nonton juga tahu bahwa sekolah lain gaji gurunya lebih gede lagi gitu. Walaupun mungkin secara rata-rata masih kecil gaji guru di Indonesia dibandingin misalnya di Amerika atau di Inggris gitu. Tapi lu jadi guru, gue mau nyebut merek susah nih. Lu jadi guru sekolah negeri di kota lu dan menjadi guru sekolah swasta di kota lu, prediksi gue beda. Tapi kayaknya untuk bisa jadi guru swasta di kota lu, requirements-nya beda dengan menjadi guru sekolah negeri. Bener gak gue? Prediksi gue seperti itu. Yang berarti memperkuat argumen gue bahwa yang membuat duitnya jadi banyak tuh bukan pekerjaannya saja, tapi kemampuan kita dalam melakukan pekerjaan tersebut. Itu dia. Semoga menjawab. Itulah cara untuk menjadi kaya. Dengan menyadari bahwa kaya itu dampak bukan tujuan. Oke nggak? Suka nggak? Suka ya? Baik. Oke kalau gitu terima kasih banyak. Dan kita ketemu di Work Life Trampoline berikutnya. Bye-bye. Terima kasih banyak udah nonton video ini sampai akhir. Mau mengingatkan saja bahwa seluruh video gua stand up di New York City bisa lu akses dengan menjadi member YouTube gua. Ada 3 level, ada yang Rp30.000, Rp125.000, ada yang Rp1,5 juta, masing-masing punya manfaat sendiri-sendiri. Tapi yang pasti dari yang Rp30.000 lu udah bisa akses semua video stand up gue di New York City tanpa disensor, tanpa dipotong, termasuk video-video yang sebelumnya. Terima kasih sekali lagi.